Halo teman-teman, kalian sudah pada tahu belum tentang sejarah Korea? Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah Korea, masa prasejarah sampai terpecahnya Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Sebelum lanjut nonton videonya, kenalan dulu yuk sama kita. Halo, yang sebelah kiri ini namanya Revi, yang di tengah ini namanya Dwi, dan yang paling kanan ini aku, Jenny. Yuk kita bareng-bareng belajar sejarah Korea dari masa prasejarah hingga pecahnya Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Sejarah Korea masa prasejarah. Sejarah Korea berawal sejak zaman Paleolitik awal sampai dengan sekarang. Kebudayaan pendekar di Korea dimulai tahun 800 sebelum Masehi. Bukti-bukti arkeologi ditemukan di seluruh Korea seperti di situs Gosani di Pulau Jeju. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia pertama menghuni semenanjung Korea sekitar 700 tahun yang lalu. Namun, sejumlah arkeolog Korea Utara mengklaim bahwa Korea sudah berpenghuni sekitar 1 juta tahun yang lalu. Sejumlah artefak dari zaman Paleolitik telah ditemukan di Provinsi Kamyong Utara, Pyongyang Selatan, Pyonggi, Chungyong Utara, dan Cheonggyeong Selatan. Dari penemuan tersebut diketahui bahwa pada masa prasejarah mereka tinggal di gua dan juga membangun tempat tinggal menggunakan api, berburu, dan memakai peralatan yang terbuat dari batu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Gyeojoseon. Gyeojoseon merupakan kerajaan pertama di Korea. Gyeojoseon didirikan pada tahun 233 sebelum Masehi oleh Daemun, putra tokoh mitologi Korea Hwangit, yang dipercaya diturunkan dari surga. Masyarakat Gyeojoseon merupakan keturunan dari suku bangsa Atlai yang bermigrasi di Manchuria, daerah sebelah utara Sungai Yangtze, Cina, dan semenanjung Korea. Sebuah teori dari Joseon Sangosa menyebutkan bahwa Gyeojoseon mengalami perpecahan pada tahun 300 sebelum Masehi dan secara perlahan kehilangan kendali atas wilayah teritorinya. Banyak kerajaan kecil yang menjadi pecahannya seperti Woyo, Okyo, Dongye, Gudagup, Gasyagup, Gemagu, dan Hangigup. Sedangkan kerajaan besar Goguryeo dan Baekje berasal dari Woyo. Masa tiga kerajaan Korea dikuasai oleh Goguryeo, Baekje, dan Silla. Walaupun sampai abad ke-5 dan 6 terdapat kerajaan Woyo dan Gaya. Gyeojoseon sebenarnya terletak di Lianing, tetapi sekitar tahun 400 sebelum Masehi memindahkan ibu kotanya di Pyongyang, yang sekarang adalah ibu kota Korea Utara. Pada tahun 1 Masehi, tiga kerajaan Korea seperti Goguryeo, Baekje, dan Silla mulai mendominasi semenanjung Korea dan Manchuria. Tiga kerajaan ini saling terkait secara ekonomi dan militer. Goguryeo mencapai masa keemasan pada abad ke-5 ketika Raja Gwanggyeodo yang Agung dan anaknya Raja Jangsu memperluas wilayah kekuasaan sampai Manchuria dan Mongolia, serta merebut Seoul dari tangan kerajaan Baekje. Gwanggyeodo dan Jangsu akhirnya memaksa Baekje dan Silla untuk tunduk, dan untuk pertama kalinya menyatukan semenanjung Korea. Pada puncak kegemilangannya, pada abad keempat, Baekje menguasai semua negara bagian Konfederasi Mahan dan menguasai bagian barat semenanjung Korea. Baekje memainkan peran yang penting dalam transfer perkembangan budaya ke Jepang. Menurut catatan sejarah, kerajaan Silla terbentuk pada saat penyatuan negara bagian milik Konfederasi Yinhan oleh Baekje pada tahun 57 sebelum Masehi di bagian selatan semenanjung Korea.
Artefak Silla seperti kerajinan emas menunjukkan adanya pengaruh nomadik dan tidak dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, seperti halnya Goguryeo dan Baekje. Silla berkembang cepat dan menguasai wilayah lembah sungai Han-an, menyatukan berbagai wilayah kecil. Pada abad kedua, Silla mulai tumbuh menjadi kerajaan yang kuat dan sering terlibat perang dengan Baekje, Goguryeo, dan Jepang. Pada tahun 660, Raja Silla menundukkan Baekje bersama Jenderal Kim Yu-sin yang dibantu pasukan dari dinasti Tang. Pada tahun 661, Silla dan Tang menyerbu Goguryeo, namun dapat ditangkis. Kerajaan Silla perlahan menjadi kuat dan akhirnya dapat menundukkan Goguryeo. Untuk pertama kalinya, semenanjung Korea berhasil disatukan oleh Silla pada tahun 676 menjadi Silla Bersatu. Para pelarian Goguryeo yang selamat mendirikan kerajaan lain di sisi timur laut semenanjung Korea bernama Balhae. Dinasti Goryeo didirikan tahun 918 dan sejak tahun 936 menggantikan Silla sebagai kerajaan yang memerintah semenanjung Korea. Pada tahun 1231, bangsa Mongol memulai penyerangan terhadap Goryeo. Setelah peperangan yang melelahkan selama 25 tahun, akhirnya Goryeo menandatangani perjanjian damai dengan kerajaan Mongol. Pada tahun 1340-an, Raja Gongmin memberontak pada kekuasaan Mongol dan secara cepat menyingkirkan mereka dari semenanjung Korea. Namun, Goryeo kembali menghadapi serangan dari bajak laut Jepang yang memulai mencapai Korea. Di tahun 1392, setelah Goryeo tumbang, dinasti yang baru mulai didirikan oleh Jenderal Yi Songye, yaitu dinasti Joseon. Ia menamai kerajaan ini sebagai Joseon untuk memberikan penghormatan kepada Go Joseon yang merupakan kerajaan pertama bangsa Korea. Yi Songye memindahkan ibu kota ke Hansong dan membangun Yongbok-gung serta mengesahkan Konfusianisme sebagai agama negara yang akhirnya membuat para pendeta agama Buddha kehilangan kekayaan dan kemakmuran. Dinasti Joseon menikmati perkembangan sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Contohnya adalah penemuan abjad Hangul di tahun 1443 oleh Raja Sejong. Dinasti Joseon adalah dinasti yang memiliki usia pemerintahan terpanjang di Asia Timur dan milenium terakhir. Oke, masih semangat kan teman-teman semuanya untuk belajar apa sih sejarah-sejarah Korea? Selanjutnya kita akan belajar tentang masuknya pengaruh asing ke Korea. Pada abad ke-19, Korea mencoba mengontrol pengaruh asing dengan menutup semua perbatasan kecuali dengan Cina. Tahun 1853, kapal perang Amerika Serikat USS American berlabuh di Busan dan mengadakan kontak dengan pejabat-pejabat Korea. Amerika mendapat perlakuan baik dari orang-orang Korea. Perjanjian Jepang 1910, Jepang secara efektif menduduki Korea. Dalam perjanjian aneksasi Jepang-Korea yang disepakati oleh Jepang, di mana tanpa menghiraukan kemarahan rakyat Korea yang tidak setuju dengan perjanjian tanpa disahkan oleh raja mereka, yaitu Raja Gojong. Korea diduduki Jepang dengan bentuk kepemimpinan Gubernur Jenderal Korea sampai tahun 1945. Ketika Jepang menyerah kepada tentara sekutu, jaringan transportasi dan komunikasi dibangun oleh pemerintah kolonial Jepang untuk melancarkan kepentingan dan perdagangan Jepang dengan melakukan eksploitasi rakyat Korea. Kejahatan Jepang atas Korea yaitu meruntuhkan Gyeokbokgung, pajak tinggi yang menyebabkan bencana kelaparan
bagi rakyat Korea, menyiksa, membunuh warga yang menolak membayar pajak, kerja paksa membangun jalan dan pertambangan, serta perbudakan seks terhadap wanita Korea. Spekulasi wafatnya Raja Gojong pada bulan Januari 1919 karena diracuni oleh mata-mata Jepang membuat rakyat melakukan aksi protes secara damai di seluruh negeri pada tanggal 1 Maret 1919. Tentara dan polisi Jepang membunuh hampir 7.000 orang dalam pergerakan tersebut. Seperti terlihat pada gambar tersebut, bentuk dari aksi protes secara damai di seluruh negeri pada tanggal 1 Maret 1919. 1947, Amerika Serikat meminta bantuan kepada PBB mengenai nasib Korea Selatan. PBB membuat resolusi untuk membentuk dan mengirimkan komisi sementara PBB di Korea untuk mengadakan pemilu dan rancangan pemerintahan yang resmi guna mengakhiri kependudukan asing atas Korea. Pemilu diadakan pada tanggal 10 Mei 1948 dan pada tanggal 15 Agustus 1948 Republik Korea sah berdiri sebagai suatu negara. Chiang Man-ri sebagai presiden pertama Republik Korea Selatan untuk Korea Utara mulai melaksanakan rencana di bawah Uni Soviet dan mengangkat Kim Il-sung sebagai Presiden Republik Demokratik Rakyat Korea pada bulan September 1948. Pecahnya Korea. Korea kemudian dibagi menjadi dua negara, yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Namun, apa yang melatar belakanginya? Mari kita simak lebih lanjut. Pemerintah Korea Selatan meminta agar Amerika Serikat menempatkan pasukannya lebih lama di sana. Namun, mereka menarik pasukannya pada tahun 1949 dan meninggalkan pasukan tentara. Korea Selatan yang berjumlah 96.000 pasukan yang tidak terlatih, miskin persenjataan, dan hanya dibekali dengan 500 penasehat militer dari Amerika Serikat. Lain dengan Korea Utara yang mendapat bantuan sebesar 200 jet tempur dan 500 tank sebelum menarik pasukannya, serta 2.500 penasehat militer dari Uni Soviet. Mereka melatih pasukan tentara Korea Utara hingga pada Juni 1950, pasukan Korea yang jumlahnya tumbuh menjadi 200 orang dengan dukungan Uni Soviet memberi ancaman untuk menumbangkan Korea Selatan. Tanggal 25 Juni 1950, Korea Utara menyerang Korea Selatan dari banyak front di sepanjang paralel ke-36. Pada rezim Kim Il-sung didukung Cina dan Uni Soviet, pasukan Korea Utara menduduki Korea Selatan di Seoul pada hari ketiga perang dan perlahan menyerang ke arah selatan. Pada 2 hari kemudian, akhirnya Amerika mendarat dan membantu Korea Selatan beserta 16 negara sebagai pasukan PBB membantu Korea Selatan menghadapi perang. Pasukan Korea terus dipukul mundur ke selatan, semenanjung sampai September 1950. Dan setelah mendapat bantuan dari PBB, Korea Selatan mampu melancarkan serangan balasan dan menduduki wilayah semenanjung pada pertengahan Oktober. Korea Utara kemudian mendapat bantuan dari Cina yang berjumlah besar, sehingga pada perang ini dijadikan sebagai ajang konfrontasi antara kaum kapitalis liberalis oleh Amerika dan kaum sosialis oleh Uni Soviet. Karena bantuan Cina, pasukan Korea Selatan dan PBB dipukul mundur kembali. Amerika Serikat dan Uni Soviet merencanakan rencana gencatan senjata dalam tahun pertama setelah perang. Namun kedua belah pihak tetap melancarkan serangan senjata pada 2 tahun perang selanjutnya. Demi ambisi kemenangan perang, dan di akhir perang korban tewas mencapai 4 juta orang. Pada tanggal 25 Juli 1953, persetujuan gencatan senjata dilakukan, walau Korea Selatan masih ingin berperang memperebutkan seluruh wilayah semenanjung dan menolak menandatanganinya. Akhirnya, kedua belah pihak tidak mau menandatanganinya dan persetujuan ini gagal. Tempat penandatanganan tadi dijadikan sebagai zona determilitarisasi Korea sebagai tembok pembatas antar negara.
Ambisi Korea Utara gagal, namun perang ini telah merusak banyak fasilitas umum di Korea Selatan. Dan sekitar 2 juta orang Korea Utara lari ke selatan. Dan akhirnya pada tahun 1954, Perjanjian Keamanan Amerika Serikat dan Korea Selatan disahkan. Dan dengan itu, Amerika memberi bantuan kepada Korea Selatan guna memperkuat angkatan militer Korea Selatan. Dan perang ini pun membuat Korea Selatan semakin anti-komunis. Nah, akhirnya dua negara ini saling bermusuhan. Thanks for watching. Semoga kalian semua suka dengan videonya dan semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian. See you next time. Goodbye.